Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Ahmad Yaudin dari BBA 2019, Bun Maulana Malik Ibrahim Malang, akan sedikit menjelaskan terkait Arabic Language Learning in Indonesia National Curriculum. Jadi, menurut kurikulum nasional, pembelajaran bahasa Arab itu bagaimana sih? Apakah bahasa Arab sudah dimasukkan pada kurikulum nasional, baik oleh Kemendikbud maupun oleh Kemenak dan lain sebagainya. Nah, pertama berbicara terkait pembelajaran bahasa Arab sendiri. Bahasa Arab sendiri merupakan mata pelajaran yang ditujukan untuk mendorong, membimbing, mengembangkan, dan tentunya membina kemampuan serta menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Arab, baik sifatnya reseptif maupun produktif. Nah, tentunya dalam bahasa Arab sendiri itu memiliki tujuan yang sesuai dengan maharoh dalam bahasa Arab itu sendiri. Jadi pembelajaran bahasa Arab selain mengembangkan bidang tulis, kitabah, juga mengembangkan bidang lisan, maksudnya adalah kalam, kemudian menyimak, istimak, dan juga dalam keterampilan membaca atau qiraah. Nah, di sini sedikitnya saya akan menjelaskan terkait tiga pembahasan. Pertama dari perjalanan kurikulum yang ada di Indonesia, maksudnya kurikulum nasional, kemudian terkait pengajaran bahasa Arab, dan juga perbandingan dari beberapa kurikulum yang mengajarkan pembelajaran bahasa Arab. Nah, apabila kita melihat kembali, meninjau ulang perkembangan kurikulum pembelajaran bahasa Arab di Indonesia, maka setidaknya kita akan temukan beberapa kurikulum, seperti kurikulum pada tahun 1964, kemudian 1974, 1984, 1994, dan 2004. Yang mana kemudian kurikulum 2004 disempurnakan dengan adanya Permendiknas nomor 22, 23, 24 tentang SI, standar isi satuan pendidikan, kemudian SKL, standar kompetensi lulusan, dan pelaksanaan dari keduanya, yakni pelaksanaan standar isi dan standar kompetensi lulusan. Nah, sedangkan untuk pelajaran atau mata pelajaran bahasa Arab sendiri itu merujuk pada Permenak dan Peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 2008 tentang standar kompetensi lulusan dan standar isi untuk mata pelajaran agama. Jadi bahasa Arab sendiri dimasukkan atau dikategorikan dalam mata pelajaran agama. Mungkin dalam madrasah, di lingkup madrasah, bahasa Arab menjadi mata pelajaran sendiri, akan tapi kalau dalam lingkup sekolah umum, maksudnya adalah selain madrasah, atau dapat dikatakan yang dinaungi oleh Kemendikbud, itu masuk kepada mata pelajaran agama. Nah, kemudian terkait pembelajaran bahasa Arab sendiri, pada kurikulum 1964, 1974, dan 1984, kita melihat bahwa bahasa Arab itu diajarkan dengan pendekatan parsial atau nadhariyatul furu. Jadi baik ilmu bahasa, unsur bahasa, bahkan keterampilan bahasa itu diajarkan
secara partial, maksudnya unsur secara unsur, baik satu persatu itu dipelajari. Oleh karenanya mungkin dalam atau dalam lingkup madrasah itu ada seperti pelajaran nahwu, shorof, balaghah, insya, imla, khot, dan sebagainya. Nah, tentunya masing-masing memiliki tema yang berbeda-beda. Nah, pada tahun 1994, bahasa Arab sudah mulai nampak diajarkan dengan pendekatan satu kesatuan, jadi tidak parsial lagi. Yakni sudah dikelompokkan antar unsur bahasa. Jadi ada aswat, ada mufradat, ada qawaid. Dan juga dikelompokkan sesuai dengan keterampilan berbahasa. Ada istima, kalam, qiraah, dan kitabah dengan satu tema. Nah, atau biasa disebut dengan nadhariyatul wahdah. Dan lebih tampak lagi pada kurikulum 2004, di mana pembelajaran bahasa Arab diarahkan pada penguasaan 4 keterampilan berbahasa. Nah, jadi perkembangan mata pelajaran bahasa Arab dari kurikulum ke kurikulum berikutnya sesuai dengan perkembangan, perubahan, dan juga komposisi dari setiap kurikulum itu berbeda-beda tentunya. Nah, kemudian dari sisi lain, pada kurikulum 1964, 1974, dan 1984 terkait waktu untuk mengajarkan bahasa Arab sendiri itu tersedia sangat banyak. Nah, sehingga muatan materinya lebih banyak tersampaikan. Dan dampaknya penguasaan serta wawasan ilmu kebahasaan dan unsur bahasa bisa dibilang maksimal atau kuat. Berbeda halnya dengan kurikulum 1994, kemudian kurikulum 2004, di mana waktu yang tersedia untuk membelajarkan bahasa Arab atau porsi bagi mata pelajaran bahasa Arab sendiri itu sangat singkat, mungkin hanya 3-4 kali pertemuan, dan setiap pertemuan hanya 45 menit. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa secara otomatis materi akan berkurang tentunya, berbeda dengan kurikulum sebelumnya, dan wawasan serta kemampuan berbahasa juga berkurang. Meskipun setiap kurikulum memiliki ciri khas yang berbeda. Seperti yang tadi telah dijelaskan, bahwasannya kurikulum yang awal-awal itu menyajikan bahasa Arab secara parsial, sedangkan kurikulum, apalagi di kurikulum 2004, itu sudah menjadi satu. Jadi setiap unsur kalam, kemudian unsur maharoh istima, maharoh kitabah, dan maharoh qiraah itu sudah menjadi satu. Nah, bahkan lebih ironis lagi, ketika kita melihat pada kurikulum tingkat satuan pendidikan dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi pada Permenak nomor 2 tahun 2008, waktu itu pembelajaran bahasa Arab hanya memperoleh 2 kali pertemuan dalam 1 minggu, yang mana 1 kali pertemuan itu berbobot 45 menit. Nah, malah lebih singkat lagi untuk mengajarkan 4 keterampilan berbahasa, sehingga kemungkinan kecil siswa dapat menguasai keempat-empatnya secara mendalam. Jadi mungkin mengetahui hanya sedikit demi sedikit saja, karena penyampaian materi tidak dapat berjalan secara maksimal. Nah, oleh karenanya setelah kita mengetahui beberapa perkembangan mata pelajaran bahasa Arab di setiap kurikulum,
kita dapat mengetahui mungkin kelebihan dan kekurangan dari setiap kurikulum, serta model ataupun pembelajaran yang bagaimana yang akan menjadi efisien ketika diterapkan di era kekinian. Jadi kesimpulannya, kurikulum bahasa Arab yang sedang kita jalankan saat ini, yang mungkin kita akan laksanakan atau implementasikan saat ini, tentunya memiliki ruang gerak pengembangan. Jadi dari setiap kurikulum pasti ada pengembangan yang sesuai dengan tujuan serta kebutuhan lembaga itu sendiri, di mana bahasa Arab diajarkan. Karena pemerintah pusat dari kurikulum yang telah disebutkan dalam Permenak nomor 2 tahun 2008 tadi, itu hanya memberikan porsi yang sedikit. Nah, sedangkan untuk mengembangkan materi, kemudian mempelajari 4 maharoh secara mendalam, tentunya membutuhkan porsi waktu yang lebih banyak. Mungkin sekian penjelasan dari saya terkait Arabic Learning in Indonesia National Curriculum, yakni terkait pembelajaran bahasa Arab atau mapel bahasa Arab dalam kurikulum nasional di Indonesia. Sekian, apabila banyak sekali kekurangan, mohon dimaklumi. Silakan memberikan komentar dan juga saran serta kritik di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.